selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 21 Mei tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Apapun yang menjadi masalah di masa lalu dan sebenarnya sudah terlihat apa sih penyebabnya, duduk perkaranya juga sudah mulai kita bisa pahami lah sedikit banyak. Mungkin gak banyak-banyak amat, tapi apapun itu kayaknya sekarang situasinya sudah benderang kali ya. Benderang karena memang kemarin ketika bulan membentuk T-square dan focal pointnya matahari itu kayak memaksa dua pihak yang tadinya tertutup itu menjadi lebih terbuka, dan ini adalah bicara tentang di sini tentang anak ya, tapi kan tidak semua orang dalam tahap kehidupan yang sama karena ini bacaan umum. Anak itu representasi dari kreasi, dari rasa cinta, dari hubungan yang menghasilkan kebersamaan yang menghasilkan satu unit yang membuat masing-masing merasa memiliki. Jadi ada kejelasan aja. Kejelasan yang tadinya mungkin tidak ada komunikasi ya. Honeymoon ini saya melihatnya lebih tidak ada komunikasi satu dengan lainnya dengan orang tersebut, atau mungkin kita dengan lingkungan yang lebih besar, karena memang kita tuh somehow terkoneksi ya, dan soulmate nggak harus tentang cinta romantis ya. Terkoneksi memang itu adalah hak kita, memang itu adalah hal yang memang meant to be untuk ada di dalam kehidupan kita. Somehow dia pasti akan menemukan jalannya kembali walaupun ada sesuatu yang menghalangi pertemuan ini, soulmate. Dan pada saat ini yang tadinya kenapa harus berpisah, itu karena memang ada hal yang membuat kita khawatir. Kita mungkin sebagian merasa terancam juga, takut ya. Takut something will go wrong gitu loh, apapun itu. Dan mungkin ini tidak hanya ancaman fisik, tapi kita sendiri punya kekhawatiran yang besar kalau ini sampai terbuka lagi komunikasinya akan berantakan, kacau, dan membuat kita jungkir balik kayak waktu itu. Sekarang enggak, dan saya berharap bahwa kenapa kita lebih punya keyakinan bahwa ini enggak apa-apa, karena kita sekarang posisinya udah enggak sama dengan yang lalu. Kita udah beda tingkatannya, dan kita sudah tidak punya interest atau ketergantungan yang sama dengan yang lalu. Jadi jarak itu bisa waktu, bisa jarak lokasi yang membentang di antara kita dahulu tuh membuat masalah ini tidak lagi sebesar yang kita rasakan pada waktu itu. Ini hanya satu masalah di antara banyak masalah yang lain. Jadi dia sudah nggak heboh-heboh amat lagi, nggak besar-besar amat lagi, biasa aja kali, kira-kira seperti itu. Yang dulu tadinya itu bisa kayak bikin kita gemeteran gitu, sekarang udah biasa aja gitu, karena kita udah nggak lagi berada di dalam kekuasaan dia, kekuasaan tanda petik secara emosi. Afirmasi ya, jadi kayak soulmate itu ya, bahwa sebenarnya memang hubungan ini meant to be, hanya saja kan kita lihat ini kan ada jarak ya, dia melihatnya ke bintang, jadi nggak berada di sekitarnya dia. Tapi apapun itu, Summer mungkin anaknya tadi atau kreasinya atau sesuatu itu komunikasinya menjadi lebih baik, menjadi lebih produktif itu pada Summer itu mulai bulan ya Mei, Juni, Juli, Agustus sudah mulai agak dingin lagi ya. Ini kan hanya mencari perkiraan periodenya ya, sekarang waktunya. Tapi tetap aja semua itu tidak bisa begitu saja terjadi. Semua perlu membutuhkan kita menjadi sabar. What you're asking for is coming about. Have patience, and there are unseen factors that need to occur first. Jadi memang harus ada satu kejadian yang sekarang belum kejadian,
yang memungkinkan apa yang kita butuhkan itu bisa, atau apa yang menjadi soulmate kita itu bisa datang ke kita. Jadi harus ada kayaknya tower moment dulu, somewhere, somehow, somewhere. Bulan masih ada di Virgo, ini artinya mengingatkan kita untuk self care juga ya. Dan di Virgo itu artinya kalau kita juga nggak hati-hati dengan perlakuan kita terhadap diri kita sendiri, kita bisa sakit. So remember that, cari kebiasaan yang sehat. Ini sedang sextile dengan Mars, artinya kalau kita perlu untuk mulai dengan kebiasaan baru, misalnya kita workout karena workout di dalam rumah kayaknya ini waktu yang tepat dan sangat masuk akal gitu. Kayaknya sekarang kita udah bisa mulai workout lagi. Barangkali kemarin sempat terhenti ketika Ramadan ya, karena kitanya sendiri agak lemes atau ya kita cari alasan lah untuk kemarin nggak workout. Sekarang bisa workout lagi. Perhatikan diet kita, olahraga kita, istirahat kita, tapi memang warnanya merah kebanyakan anyway. Bulan sama Jupiter masih tension. Ini jadi konflik di kita juga masih ada, masih minggu ini sebenarnya. Dua hal yang atau mungkin lebih yang sangat kita inginkan, karena duanya matahari dan Jupiter itu kalau di energinya di astrologi dua-duanya maskulin dan ingin bersinar dan ingin berkuasa. Kan Jupiter itu kalau di itu penggambarannya Zeus ya, artinya dia ingin dia yang berkuasa. Tapi matahari kan sumber energi, dia juga ingin berkuasa lah. Entah apapun itu konfliknya rasanya membara banget. Tapi karena Jupiter ada di Pisces, saya yakin sebenarnya salah satu itu sudah kelihatan kalau lebih bijaksana sih. Bijaksana lebih pintar juga. Dan Neptunus di 22 derajat. Pisces Virgo. Iya. Jadi ya mungkin agak sore gitu, somehow kita bisa let go juga, karena memang kayak nggak ada pilihan. Passionnya itu sabar. Agak sore, jadi siangnya mungkin masih agak membara, sore lama-lama udah berpikir sudahlah. The Magician, ini kan kreativitas juga, membentuk satu hal yang baru. Tapi kita ragu-ragu memang melangkah. Karena apa? Karena ada hambatan dalam kita berpikir boleh, tidak, etis, tidak, pantas, tidak. Konfliknya masih sangat tajam membuat kita berhenti. But it's okay, I think ya, karena sebenarnya apapun yang ingin kita kreasikan akan menemukan waktunya untuk bisa dimulai. Walaupun sekarang belum ya, karena kita punya keraguan tersebut. Anyway, kita sementara menunggu ya dengan sangat sabarnya. Kita mengambil energinya The High Priestess, bijaksana. Kita paham semua, tapi kita tidak perlu keluar-keluar, apalagi ngamuk-ngamuk. Ngapain buang-buang tenaga? Mendingan tenaganya kita pakai untuk nanti ketika berkreasi. Know all your power is in this present moment. There is one key to happiness. Iya, yang penting sih kalau kita merasa terhambat, mungkin kita sendiri yang berpikir bahwa ini nggak mungkin, itu nggak mungkin, tetap aja try to be happy. Jadi jangan sampai terpengaruh kalau kita tidak bisa membuat langkah yang besar sekarang. Itu artinya waduh, kita akan kelar gitu ya. Enggak kayak gitu situasinya. Tetap aja kita perlu untuk memberi kita satu keyakinan bahwa everything is going to be okay. Apapun yang terjadi sekarang, kan kita hanya bisa melakukan semua sekarang, dan itu yang paling penting sekarang adalah menenangkan diri dan just try as much as you can
to be the happiest person in the world. Ini baik buat dirimu juga. Oke, Wanita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.